Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang malam yang berbahagia kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan, limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menambah amal soleh di kehidupan dunia ini dengan mendatangi majelis taklim yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berkenan memperbaiki diri kita semua di dunia ini untuk sebagai bekal kita menuju alam akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga hari kiamat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Khud Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati Sahihati, buah karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Kita memasuki pertanyaan yang ke-14 dari sub pembahasan syirik akbar, ya. Beliau berkata, soal yang ke-14, hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaibi? Apakah boleh kita membenarkan perkataan peramal atau paranormal, dukun itu dalam perkara ilmu gaib? Bolehkah kita membenarkan perkataan paranormal, ya, tukang ramal atau dukun dalam perkara gaib? Nah, ini sub pembahasan yang akan kita kaji bersama. Maka jawabannya, kata beliau, la nusaddiquhuma. Kita tidak boleh membenarkan perkataan mereka. Kita tidak boleh membenarkan perkataan mereka. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan jawaban yang beliau bawakan, yang beliau ambil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlunya kita mengetahui apa itu arraf, siapa itu paranormal, dan siapa pula dukun, gitu ya. Biar kita tidak salah menjawab, ya, ketika kita ditanya tentang sesuatu hal, maka hendaknya kita tahu soal itu, pertanyaan tersebut apa maknanya. Kata para ulama, fahmus su'ali nisful jawab. Ya, paham tentang suatu permasalahan, maka itu adalah sebagian besar dari jawaban. Ya, biar nyambung jawabannya. Baik, kata Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar,
Beliau menjelaskan makna al-arraf. Al-arraf maknanya adalah apa tadi? Peramal atau paranormal. Siapakah dia? Kata beliau hafizahullah, man akhbara 'anil masruqi wad-dhallati bituruqin khafiyatin. Peramal itu atau tukang paranormal ya. Orang tempat kita ada yang menyebut diri dengan apa? Paranormal. Siapakah peramal atau paranormal itu? Kata Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Huwail hafizahullah, artinya ialah seseorang yang mengabarkan tentang benda yang dicuri atau hilang. Kalau ada orang yang memberitakan tentang benda yang dicuri atau benda berharga yang hilang, dia memberitakan, oh HP-nya sampean terjatuh di perempatan, oh sebelum alun-alun selatan misalnya gitu. Dia memberitakan tentang benda yang terjatuh. Ya, kan ada kan itu ya. Ketika ada seseorang memiliki harga atau harta yang berharga gitu ya. Semisal HP misalnya. HP apa yang larang harganya? Orang yang nyebut merek begini. Gak oleh promosi gitu. Katakanlah HP yang tercanggih sing harganya 10 juta. Harganya 10 juta, sampeyan atau jenengan gajine 1 juta. Itu kan mahal tau buat jenengan. Na'udzubillah min dzalik, ada sebagian orang yang ia kehilangan barang berharga, kemudian dia datang kepada jarene wong pinter. Orang pernah mondok kok pinter piye. Dia datang ke peramal, datang kepada paranormal. Datang menyampaikan keluhan bahwasannya HP ini hilang. Oh iya, tunggu dulu ya. Kemudian dia membuka tata caranya, mukadimahnya dengan tata cara yang rahasia. Ya, ada yang melihat dari mangkok yang isinya air, enek kuai, kayak dilihat. Nek metu baksone piye? Kok ngendi? Maka dia melihat di cawan atau di mangkok tersebut dia sedang meraba, memprediksi, oh HP ini sampean jatuh di sini, nah misalnya gitu. Di Bangjo misalnya gitu. Ya. Ini namanya siapa? Arraf, paranormal atau peramal. Ada pula yang menjelaskan peramal itu adalah huwallazi yukhbiru amma fil mustaqbal. Seseorang yang memberitakan tentang suatu kejadian yang akan terjadi. Itu adalah peramal dengan tata cara yang rahasia. Ini bukan orang taruhan ya. Beda lagi orang taruhan. Na'udzubillah min dzalik. Itu judi, haram hukumnya. Tapi kalau permasalahan peramal, itu permasalahan lebih daripada judi. Karena ia minta tolong kepada jin, minta tolong kepada syaitan untuk memberitakan tentang sesuatu hal yang akan terjadi nantinya. Bahkan diceritakan pasien yang dia berobat ke paranormal, sebelum ia menyampaikan keluh kesahnya, itu paranormal sudah tahu. Oh saya sudah tahu Pak, kedatangan sampean ke sini saya sudah tahu. Enak ngono ra sido wae balik wae. Wis ngerti kabeh ya. Maka disinilah paranormal itu dia berkolaborasi sama namanya jin. Dan ini nggak bisa dipelajari pakai ilmu otodidak, itu nggak bisa. Dia harus minta tolong kepada jin. Dan kita tahu para jamaah yang dimuliakan Allah, jin itu tidak akan mau menolong manusia begitu saja. Harus ada apa namanya? Perjanjian yang nyata. Ya. Harus ada perjanjian yang nyata. Harus ada tumbalnya. Harus ada yang dikurbankan untuk jin tersebut, barulah jin itu mau membantu manusia tadi. Manusia di sini adalah dia sebagai peramalnya.
Na'udzubillahi min dzalik. Ini arti al-arraf atau paranormal atau peramal. Adapun kahin atau dukun, ya. Dukun adalah man akhbara 'anil ghaibi bi tariqil jinni. Seseorang yang mengabarkan tentang perkara gaib dengan meminta pertolongan kepada jin. Ya. Ini dukun. Ya. Dukun adalah seseorang yang mengabarkan tentang perkara gaib. Ya. Dengan apa? Tata cara ia meminta pertolongan kepada jin. Nah, pembahasan ilmu gaib akan kita sampaikan setelah ini. Atau juga sebagian ulama dia mengatakan tentang perihal dukun ini, huwallazi yadda'i ma'rifatal umuril hadirah. Ya. Ia adalah seseorang yang mengaku dari ngeklaim, oh saya tahu, seperti demikian. Seseorang yang mengaku tentang kejadian yang akan terjadi, ya, atau sedang terjadi, ya, sedang dan telah terjadi, berarti waktunya itu fi'il madhi, sudah terjadi, ya. Inilah disebut dukun. Kalau dukun itu berarti seseorang yang mengklaim dirinya tahu perkara yang sedang maupun yang sudah lama terjadi. Itu dukun. Kalau paranormal, waktunya akan terjadi. Ya, namanya juga ngeramal. Baik. Adapun pembahasan ilmu gaib. Ilmu gaib itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Luqman, ya. Surah Luqman ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ilmu gaib itu ada 5 para jemaah. Ilmu gaib itu ada 5 yang Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat 34. Ini ayat terakhir dari surah Luqman. Surah Luqman itu berarti surah yang ke-31, ya. Surah Luqman 31, ayatnya 34, dan ini ayat terakhir dari surah Luqman tersebut. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya hanya di sisi Allah saja, yaitu ilmu tentang kejadian hari kiamat, ilmu sa'ah, yang tahu persis, yang tahu pastinya waktu, jam, menit, detik tentang perkara hari kiamat. Kapan kejadiannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kan dulu pernah heboh kan? Ada peramal, siapa namanya itu, sudah meninggal dunia, perempuan itu. Bukan. Nah itu kan dulu pernah memprediksi hari kiamat terjadi tahun 2012 ya. Ternyata dia meninggal dulu, ya kan? Ternyata dia sendiri juga tidak mengetahui kapan dia meninggal dunianya. Lah kok memprediksi hari kiamat terjadi tahun sekian dan kita belum menjumpai itu. Beberapa bulan yang lalu dari mana ya? Negara mana? India ya bukan? Iya, yang katanya di penghujung bulan Juli atau Juni ya terjadi hari kiamat. Ya, ternyata belum terjadi. Itu prediksi manusia. Dan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan golek prediksi-prediksian. Kita diciptakan oleh Allah itu untuk menghambakan diri, persiapkan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kita sibuk mencari kapan terjadi hari kiamat, sehingga dirinya sibuk mencari kesana kemari, memprediksi. Orang atau sholat memprediksi, orang rugi seperti itu. Maka pernah suatu hari ada salah seorang, ya,
yang ia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah atau mata taqumus sa'ah?" Wahai Rasul, kapan hari kiamat itu terjadi? Kira-kira jawaban Nabi nopo? Nabi menjawab nopo? Nabi menjawab dengan jawaban yang menjadi solusi bagi orang-orang yang kepo permasalahan dari kiamat. Apa kata Nabi? Mada a'dat talaha. Kau bertanya tentang hari kiamat, kau sendiri sudah persiapan apa? Maka di sini para jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kita itu tidak usah latah. Kita tidak usah ikut sibuk dalam mencari, memprediksi tentang hari hanya kiamat itu. Itu bukan tugas kita. Dan itu akan terjadi, kita imani dan itu akan terjadi. Udah itu urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah bukan sibuk malah meramal. Terus nak tepat apakah dapat pahala? La yadur wa la yanfa. Kita tahu kapan terjadi hari kiamat, pas kapan itu tidak menjadikan kita berlipat pahala. Maka hendaknya kita nopo sibuk untuk menambah amal soleh seperti hal yang dianjurkan Nabi atas jawaban seorang lelaki tersebut. Ya. Di sisi Allah sajalah tentang kepastian hari kiamat itu terjadi. Kemudian Allah yang menurunkan air hujan. Turunnya air hujan ini termasuk perkara gaib. Maka enten pawang hujan berarti ini masuk pembahasan ilmu gaib. Tidak perlu dipercayai. Ya. Apapun metode yang ia lakukan, seperti di sirkuit Mandalika itu. Ada pula sebagian orang Jawa itu tolak hujan nggak, boh? Nah, ada yang pakai cabai rawit disuntui di sate itu belas ke tanah. Ada yang naudzubillah min dzalik melempar apa? Melempar daleman di atas genteng. Apa hurufate? Ken ora kudanan. Enak kudanan piye? Maka hal ini tidak berdalil. Ya. Ini tidak ada dalilnya dalam Islam. Karena yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memastikan kapan turunnya hujan. Ustadz, bagaimana hukum tentang BMKG? Apa BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bukankah di aplikasi BMKG itu ada istilah hari ini Boyolali akan diguyur hujan jam 11 malam misalnya. Bukankah ini menyangkut soal perkara gaib, Ustaz? Berarti karyawan BMKG musyrik semua? Yo enggak. Karena itu bisa dibuktikan. Karena itu bisa dibuktikan dengan data. Setiap orang bisa membacanya, bisa diketahui. Ada sebab syar'inya di situ. Ya. Sedangkan tadi yang pawang hujan tadi bagaimana cara mengetahuinya? Datanya piye? Sembunyi rahasia, hanya pawang hujan saja yang tahu kan itu. Maka ini menyimpang dari syariat Islam. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah adalah zat yang maha mengetahui sesuatu yang ada di dalam rahim seorang ibu. Mungkin sebagian orang, Ustaz zaman sekarang udah canggih. Pakai apa? Pakai apa namanya? Ya, USG. USG pun sudah ada 3 dimensi. Bahkan sudah ada yang 4 dimensi, itu kan ya, 4D, ada 5D bahkan. Bukankah itu juga diketahui para jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala? Para ulama menjelaskan yang dimaksud Allah adalah zat yang maha mengetahui sesuatu dalam rahim seorang wanita yang sedang hamil. Adalah mengetahui tentang rezeki janin ini. Tentang kehidupan janin ini meninggal sampai usia berapa.
ya, dan dia nanti masuk surga atau masuk neraka. USG bisa melihat kayak gitu. USG sebatas melihat nopo jenis kelamin, kemudian berat badan janin, nah seperti itu. Kalau untuk melihat ini tadi bisa nggak USG? Nggak mampu para jemaah. Ini yang dimaksud Allah zat yang maha mengetahui sesuatu yang ada dalam rahim seorang ibu tadi. Yang ketiga, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang mengetahui seorang jiwa pun apa atau di mana ia akan meninggal besok. Afwan, atau apa yang ia kerjakan hari esok. Tidak ada seorang jiwa pun yang tahu besok mau mengerjakan apa. Kan sering kan kita punya planning toh. Planning kita banyak. Seorang guru punya planning besok mau hafalan halaman 1 sampai 4. Misal. Ternyata pas hari esok terjadi cuma dapat 3 halaman toh. Prediksi kita itu lemah kalau dihadapkan dengan ilmunya Allah. Prediksi kita itu sangat terbatas jika dihadapkan dengan kekuasaan Allah. Ya, sepinter-pinternya orang itu ada batasnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap berilmu ada zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Jadi tidak perlu kita itu merasa diri orang yang paling, merasa diri paling pinter, takjub terhadap amal soleh. Tidak perlu. Ya, prestasi yang didapat, kemudian membangga-banggakan, tidak perlu. Harusnya apa? Bersyukur. Karena itu semua terjadi karena izin dari Allah. Jikalau Allah tidak mengizinkannya, hal itu tidak akan pernah bisa kita raih selamanya. Ini yang keempat. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan besok lakukan. Termasuk masak, atau ibu-ibu naik masak misalnya. Planning hari ini besok mau masak nopo? Sayur kangkung misalnya. Ketika besok pagi belanja ternyata kangkungnya ora ono. Ada nih sawi misalnya. Dan seterusnya. Inilah keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita para manusia. Yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu seorang manusia di mana ia akan meninggal dunia. Jangan disangka penduduk warga negara Boyolali mesti meninggalin Boyolali, mboten mesti. Enggak mesti. Ya. Karena kematian seseorang itu misteri. Ada orang dia sebagai sopir bis. Sopir bis kan biasanya kan jadwalnya malam ya, malam. Sering ke luar provinsi. Ini kalau secara logika manusia, ya ora ya. Maksudnya dia itu akan meninggal dunia itu paling ya di perjalanan atau di mana gitu ya, sesuai dengan aktivitas yang ada. Ternyata dia meninggal dunia di mana? Meninggal dunia di rumah sopir itu. Ada pula TKI kerja di Saudi, orang Jawa. Sudah lama kerja di Saudi. Pikirannya nak wis netep lama mukim di Saudi atau mustautin di Saudi. Pikirannya nanti ya meninggal dunia di Saudi gitu. Ternyata tuanya sepunya meninggalnya di Jawa. Tidak ada yang tahu para jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Kita tidak ada yang mengetahui kita itu meninggal dunianya itu di mana tempatnya. Di bumi Allah sebelah mana. Ya, ini tentang perkara apa? Gaib. Jadi perkara gaib ada 5. Berkaitan dengan hari kiamat. Yang kedua tentang diturunkannya hujan, prediksi turunnya hujan. Yang ketiga sesuatu yang ada dalam rahim, janin ya. Maksud janin di sini bukan jenis kelamin, bukan bobotnya, tapi yang tadi saya sampaikan. Yang keempat, apa yang akan dilakukan
oleh manusia esok hari. Kita tuh nggak tahu besok mau ngapain. Yang kelima, tidak ada yang mengetahui di antara kita di bumi mana kita itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha alim, yang maha mengetahui, dan Allah yang akan memberitakan kejadian tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 5 hal gaib. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib ada 5." Disebutkan, "La ya'lamuhunna illallahu ta'ala." Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci gaib tersebut yang berjumlah 5 tadi kecuali hanya Allah saja. La ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan pastinya terjadinya hari kiamat. Wala ya'lamu ma taghidul arhamu illallah. Tidak ada yang mengetahui janin dalam rahim seorang ibu kecuali Allah. Wala ya'lamu ma fi ghaddin illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan esok hari. Wala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamutu illa Allah. Tidak ada pula yang mengetahui dia akan meninggal di bumi mana. Wala ya'lamu mata yanzilul ghaitsu illallah. Dan tidak ada yang tahu pula kapan hujan itu turun kecuali siapa? Allah. Ini 5 perkara gaib yang hanya bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke kitab. Maka yang namanya Al-Arraf, apa tadi? Peramal atau kahin atau dukun, menyangkut satu dari 5 hal tadi. Maka hal ini dia telah menandingi ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kita tidak boleh membenarkan segala perkataan tukang ramal ataupun dukun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah An-Naml ayat 65. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Nabi kita bersabda yang artinya, barang siapa yang mendatangi paranormal, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan perkataan itu, maka dia telah mengingkari sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya adalah Al-Quran. Maka dia telah kafir terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengingkari dukun dan paranormal. Kalau ada orang muslim, dia datang kepada peramal atau dukun, datang bertanya, dijawab sama mereka, dibenarkan pula ucapan tukang ramal sama dukun tersebut, maka dia telah kafir. Hati-hati para jamaah. Ini perkara ini bukan masalah sepele. Ya. Di dalam riwayat yang lain, tadi hadisnya riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh rahimahullah. Di dalam redaksi yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, ya,
dan dia bertanya tentang sesuatu hal kepada mereka, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang pertama sama yang kedua tadi bedanya apa? Para jemaah, yang pertama apa? Bertanya dan membenarkan. Konsekuensi ini jadi kafir. Sing hadis kedua datang bertanya tapi tidak membenarkan. Konsekuensinya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Datang bertanya, tidak membenarkan. Ya mungkin dia gabut ya ranti gawean, datang ke dukun. Lah kurang gawean, naudzubillah min dzalik. Kurang kerjaan wae. Jangan, bahaya. Efeknya apa? Sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebanyak 40 hari. Ya. Datang bertanya tanpa membenarkan. Hukumannya apa? Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Alias dia setelah pulang dari tempat kediaman paranormal sama dukun tadi, kemudian dia sholat selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Ta'ala, alias tidak berpahala. Mungkin sebagian orang mengatakan, oh lah kalau sudah tahu nggak diterima, yus rasa sholat sekalian weh, maka dia kafir. Tapi tak usah jeniki. Ora piye, salai dek nenek nopo datang ke peramal kui masalai. Dia mengerjakan sholat 40 hari tidak berpahala. Kalau sengaja meninggalkan sholat karena dia tahu sudah tidak berpahala, maka dia kafir. Kafirnya sebab nopo? Meninggalkan sholat. Jadi dia itu sedang dihukum sama Allah untuk mengerjakan sholat, dapat capeknya doang, entok capeknya saja. Memang sengaja tidak dikasih pahala sama Allah untuk teguran keras buat pelaku atau seseorang yang datang kepada paranormal dan dukun. Lah kok malah ya sudah, kalau tahu nggak dikasih pahala, ya sudah, kalau begitu nggak usah sholat, maka dia kafir. Kafirnya dia meninggalkan sholat. Nah, unzubillahi min dzalik. Maka ini perkara yang sangat bukan remeh. Maka hati-hati. Apalagi sekarang dukunnya, paranormalnya, dia tidak menampakkan buka praktek Mbah Dukun Fulan 24 jam non-stop, kan enggak ada kan? Enggak pakai baliho toh, ya. Sekarang dukun dan paranormalnya mereka kamuflase, berkamuflase, dikiranya kiai, ternyata hakikatnya dia seorang dukun. Orang awam melihat seperti ini, loh tombone yang kiai kok ora oleh, nah, gitu. Bahkan ada yang lebih miris lagi, apa? Dukun putih. La ilaha illallah, dukun putih. Jadi ini istilah dukun putih lan dukun ireng jare. Lho, nek dukun ireng ki kanggo setan, nek dukun putih malaikate sapa? Gak ono malaikat gelem dijaluki tulung menungso ki mboten purun. Ndak ada malaikatnya Allah Ta'ala kok gampang temen nyuruh-nyuruh malaikat kon dadi kodame jare. Cek kodam jare. Ndak boleh itu. Ya. Ini jelas nyata adalah praktek perdukunan. Nek kiai mboten mungkin, nek ustadz mboten mungkin melayani praktek seperti ini. Ya, maka para jamaah harus hati-hati. Substansinya yang mana? Dia seorang ustadz beneran atau dukun, kan kelihatan. Ya, maka yang jadi masalah adalah bagi orang yang tidak punya ilmu, bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya jika tidak tahu. Minta rekomendasi kepada ahlinya yang terpercaya. Kemudian soal selanjutnya yang ke-15, hal ya'lamul ghaiba ahad, apakah ada seorang manusia yang tahu perkara gaib?
Jawaban beliau, la ya'lamul ghaiba ahadun. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu perkara gaib. Illa man atla'ahu Allahu minar rusuli. Kecuali ada beberapa utusan Allah yang Allah izinkan untuk mengetahui perkara gaib. Karena Nabi SAW dahulu pernah dikasih izin oleh Allah Ta'ala. Bahkan banyak keadaan Nabi itu diberikan izin oleh Allah Ta'ala mengetahui perkara gaib. Ya, banyak kejadian seperti Isra Mi'raj. Itu kan perkara gaib. Perkara gaib. Nabi bisa melihat bagaimana surga, ya, bagaimana neraka, gambarannya. Kemudian Nabi juga pernah diizinkan oleh Allah diperdengarkan oleh penghuni kubur yang sedang disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Ini kan perkara gaib. Dan Nabi diizinkan beberapa waktu, tidak selama-lamanya. Baik. Allah Ta'ala, Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27 yang artinya, dialah Allah zat yang maha mengetahui perkara gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan dinilai hasan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Intahal waqt? Sudah habis? Sudah masuk adzan? Sudah? Masyaallah. Enggak bisa diundur lagi. Wes ya? Iya wes. Alhamdulillah. Baik, ala kulli hal. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan. Sebelum kita akhiri, kita murojaah sedikit dari pelajaran yang sudah disampaikan. Apa arti paranormal? Ini kayak iso jawab orang oleh Bali loh. Apa arti paranormal? Belakang apa? Belakang. Coba dengarkan belakang apa? Seorang yang mengabarkan tentang benda yang dicuri atau yang hilang dan waktunya ya belakangan ya. Tapi kemudian apa definisi dukun? Seorang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, ya, ngaku-ngaku tentang perkara gaib, dan dia bisa tahu perkara gaib itu sebab minta tolong sama jin dan syaitan. Kemudian perkara gaib itu terbatas 5 hal. Napa mawon niku? Kapan hari kiamat? Pastinya kapan terjadi? Terus kapan hujan itu turun? Rahim ini apa? Isi ya, janin yang ada dalam rahim ya. Terus yang keempat, ulangi. Ayah, tidak ada yang tahu kapan, tidak ada yang tahu apa yang kita kerjakan hari esok. Terus yang kelima, tidak ada seorang pun dia meninggal dunia di bumi Allah bagian mana. Baik, barakallahu fikum. Kemudian boleh nggak kita bertanya kepada paranormal dan dukun? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Barang siapa yang bertanya kepada paranormal, datang dan bertanya, maka hukumannya apa? Tidak diterima sholatnya sebanyak 40 hari. Dan barang siapa bertanya dan membenarkan, maka dia bisa
murtad dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian para jemaah yang bisa disampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita cukupkan dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.